Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa latihan soal terkait subbab 1.1, yaitu masalah pendahuluan limit. Oke, kita mulai dari pertanyaan. Kalau kita punya fx sama dengan 3x tambah 5, apa sih bedanya f2 dengan limit x mendekati 2 dari fx? Atau yang nantinya menjadi pertanyaan, kenapa sih kita butuh limit? Kenapa nggak F2 aja? Gitu. Sedangkan kan kalau kita lihat di sini, F2 berapa? Kita masukin kan, nah, X-nya ganti 2, berarti 3 kali 2 tambah 5. Berapa hasilnya? Ini 6 tambah 5, 11 ya. Nah sekarang, bagaimana kalau limit X mendekati 2 dari Fx? Kita bilang gimana cara kerjanya? Sama, gitu kan ya? Yang kita lakukan apa? Masukin gitu kan ya, 3 kali 2 tambah 5 sama dengan 11. Nah, dari sini kalau kita lihat, sama aja gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kita butuh ini? Apa yang menjadi perbedaan? Ternyata ide mereka berdua itu apa? Dari bagaimana cara mengevaluasinya. Kalau F2 itu evaluasinya tepat di 2. Tepat, pas di 2. Sedangkan kalau limit X mendekati 2, ini evaluasinya mendekati 2. Jadi ini sebenarnya tidak pas 2, tapi mendekati 2. Nah, begitu juga dari segi hasil. Hasil dari F2 itu 11, tepat 11. Sedangkan limit X mendekati 2 dari Fx, ini hasilnya mendekati 11. Ya, kebetulan memang cara penulisannya sama. Cara penulisannya sama. Nah, terus kapan ini akan berbeda? Ketika lihat, saya punya Fx yang sederhana aja ya. Misalkan saya ambil X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan yang sama. Apa bedanya F1 dengan limit X mendekati 1 dari Fx? Nah, dulu biasanya kita gimana? Biasanya, nah gini kan ya. Oh, kita bikin X tambah 1 kali X min 1 per X min 1. Oke, sekarang kita mulai. Nah, kalau 1, kalau 1, berarti kan evaluasi tepat di 1, gitu kan ya? Kalau tepat di 1, apa yang terjadi? Ya, ini kalau masuk 1 tambah 1, 2. Terus ini 1 kurang 1, tepat 0. Terus ini yang penyebut tepat 0 juga. Yang hasilnya merupakan bentuk 0/0. Kita ingat, kalau 0/0, ini harus disederhanain. Ada yang dicoret kasarnya. Nah, di sini, lihat apa yang terjadi. Ini tepat 0, ini tepat 0. Bolehkah dicoret? Nggak boleh. Lihat, bedanya di sini. Ya, ketika dia F1, ini nggak bisa nih, ini nggak bisa dicoret, nggak boleh dicoret. Kenapa? Tepat 0. 0/0 nggak bisa dicoret. Maka kita katakan, di sini gagal. Artinya, kita akan menyimpulkan bahwa F1 itu tidak ada. Kenapa? Ya tadi, 0/0 nggak bisa dicoret. Ya, 0/0 nggak bisa dicoret. Nah, ini dia nih. Ketika limit. Apa yang terjadi kalau limit? Nah, kita lihat nih. Berarti kan limit X mendekati 1 ya, dari X tambah 1 kali X min 1 kali X min 1 gitu kan ya. Boleh nggak dicoret? Kita lihat. Berarti kan dia sama aja apa? Ini 1 tambah 1, 2 gitu ya. Ini 0, ini 0. Tapi apakah dia tepat 0? Tidak. Dia nggak tepat 0. Artinya kalau dia nggak tepat 0 ya dia bukan 0. Sesuatu yang bukan 0 barulah boleh kita coret. Nah, makanya di sini nih perbedaan cara kerjanya. Kalau tadi di sini ini nggak kelihatan nih. Nah, ini baru kelihatan nih cara kerjanya. Ya, bahwa di sini boleh dicoret. Sekali lagi, kenapa boleh? Karena X mendekati 1. Mendekati, tapi tidak 1. Sehingga X min 1 ini bukan 0. Tidak tepat 0, tapi yang mendekati
nol. Ya kamu kalau punya 2/2 boleh coret nggak? Boleh. 3/3 boleh. Terus apa? 1,5/1,5 boleh. Ya 0,2/0,2 boleh. Tapi yang nggak boleh apa? 0/0 nggak boleh. Nah ini bukan nol, ya udah bisa dicoret. Sehingga nanti misalkan apa? Limit X mendekati 1 dari X tambah 1 berarti apa? Ya 2 ya. 1 tambah 1, 2. Oke, ya udah jadi jawabannya apa? Berarti kita katakan, ya lihat, ini pegang ya. F1 tidak ada, sedangkan limitnya ada nggak? Ada. Berapa? 2. Pegang ya, nanti ada masalah istilah tidak ada, nanti kepake di continue. Pegang ya, jadi apa kesimpulannya? F1 tidak ada, ya limit X mendekati 1 dari Fx, ini ada. Gitu ya. Kalau yang soal sebelumnya, F2 ada, ya 11, limitnya pun juga ada. Oke, gitu ya. Itu pegang. Udah. Oke, sekarang kita coba lihat beberapa latihan soal. Nah, ini yang pertama. Kita coba substitusi dulu. Ya, berarti kan kalau substitusi berapa? Ya, nanti kan akar 3 dikuadratin berapa? 2, 3 ya. Tambah 2 ya dikali dengan apa? Kali dengan 3 akar 3 kuadrat ya dikurang 5. Ya udah. Ya berarti nanti gimana? Akar 3 kuadrat kan 3 tambah 2 5 ya. Nah, terus ini ya dikali akar 3 kuadrat 3 kali 3 9 kurang 5 4. Ya udah hasilnya 20. Berarti kita bilang limitnya ada. Ya ketika X mendekati akar 3 kita bilang ini limitnya ada. Kalau F ada nggak? Ditanya misalkan nih Fx nih. Ya misalkan ini Fx, ada nggak F akar 3? Ya sama kan cara kerjanya. Dan kita katakan di sini sama juga ya hasilnya akan 20. Cuman apa interpretasinya apa? Kalau akar 3 F akar 3 hasilnya tepat 20. Tapi kalau limit hasilnya mendekati 20. Gitu ya. F artinya evaluasi di tepat 3. Kalau limit, oh dia di mendekati akar 3. Artinya nggak pas banget. Oke, gitu ya. Nah, terus ini nah, kita lihat nih. Kalau kita substitusi, apa yang terjadi? Ya, berarti kan 3 kuadrat min 8 kali 3 tambah 15 per 3 kurang 3, 0. Atau kan kalau secara ilustrasi ini yang pembilang jadi berapa? 9 kurang 24 tambah 15 kan 0/0 ya. Jadi kita lihat nih memiliki, ya kalau disubstitusi memiliki bentuk 0/0. Nah, kalau kamu lihat, apa sih yang menyebabkan 0/0? Biasanya ada suatu bentuk yang hasilnya 0 terus dikali dengan yang lain. Nah, itu tugas kita cari. Ya, ketika ini limit, maka nanti pasti ada yang bisa dicoret. Makanya kita harus tahu siapa nih yang bikin 0. Nah, gimana caranya? Ya, kita faktorin gitu ya. Berarti nanti ini faktorin berapa? X kali X gitu ya. 15 bisa apa aja? Bisa 35 ya. 15 1. Nah, supaya 8, 5 sama 3 ya. Ini plus, ini min. Berarti min 5 sama min 3 per X min 3. Sekarang, boleh nggak ya dicoret? Kita lihat X-nya berapa? X-nya mendekati 3. Boleh mendekati? Dicoret? Boleh. Ya, kenapa? Ini kan kalau tepat 3 baru nggak bisa. Tepat 3 berarti kan ini hasilnya 0, ini hasilnya 0. 0/0. Kalau tepat, nggak boleh. Kalau ini, barulah boleh. Gitu ya. Jadi menyisakan siapa? Oh, menyisakan nanti ya ini dong ya X min 5. Yang nantinya hasilnya min 2. Oke, tapi sekali lagi, kalau saya punya fx, x kuadrat min 8 x tambah 15 per x min 3, lalu saya hitung f3, boleh nggak? Lihat, ini kan nanti apa sama ya? X min 5, X min 3 per X min 3. Bolehkah saya coret? Nggak boleh. Nggak boleh ini dicoret. Gitu ya, apa ini 0, tepat 0, ini tepat 0. Coret nggak bisa. Gitu ya. Jadi apa kesimpulannya? F3 tidak ada. F3 tidak ada. Ya, jadi lihat. Ketika memang dasar bentuknya seperti ini, ya awalnya yang ini memang nggak kelihatan gitu ya. Oh, hasilnya sama-sama. Tapi dia akan kerasa ketika pecahan gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini contoh lagi. Ini bagaimana? Ya, kalau dimasukin, gimana berarti kalau dimasukin? Ya, substitusi berarti kan nanti kita akan punya, ya,
apa? 4 kali 3 gitu kan ya? Kurang 5 per 2 kurang 3. Berarti nanti apa? Ini 12 kurang 5 kan 7 ya? 7 per min 1. Min 7. Udah. Selesai gitu ya. Nah, kalau ini fx gitu ya. Misalkan ini fx terus ditanya f3. Boleh nggak? Ada nggak dia? Kita lihat. F3 kan berarti ini saya tulis dulu ya. Fx-nya sama dengan 4x min 5 apa? Min apa per 2 min x gitu ya. F3 4 kali 3 min 5 per 2 min 3. Berapa tuh? Ini 7, ini min 1, min 7. Ada nggak? Ada. Lihat, ini pengganggunya tadi tuh yang 0/0. Nah, itu pengganggunya. Nah, kalau ini F3 ada. Ya walaupun pecahan. Ya walaupun pecahan. Jadi yang pengganggu tadi tuh 0/0 tuh. Ya, cuman interpretasi beda ya. Kalau ini nilainya evaluasi tepat di 3, hasilnya itu tepat min 7. Sedangkan kalau limit dia mendekati 3 tapi hasilnya mendekati min 7. Oke, contoh lagi. Ya, nih. Ya, sama-sama ya. Nih kalau limit berarti kan tinggal di faktorin aja gitu kan ya. U min 3 berarti kan nanti ya kita lihat dulu ya. Kalau di substitusi gimana? Ini kan min 3 tambah 3 0 ya. Nah, terus ya pokoknya 0 gitu kan ya. Ini kalau 0 dikali sesuatu ya otomatis 0 gitu ya. Terus yang penyebutnya min 3 kuadrat kan 9. Terus ini min 18 tambah 9. 0 juga nih bentuk 0/0 lain ini. Ya 0/0 kan bisa jadi ada kemungkinan pengali 0. Nah, ini yang perlu kita cari. Ya, jadi gimana? Ya udah, kita faktorin gitu kan ya. Limit U mendekati min 3 ya. Berarti apa? Nanti ini 0 ya. Nah, ini apa? Sorry, U tambah 3 biarkan. U ada tambah 2 min 3 berarti ini U, terus 3 itu plus 3. Ini min 1. Betul ya? Nah, berarti per ini berapa? U gitu ya. Terus ini U gitu ya. Nah, ini 9 berarti plus 3 plus 3. Ah, ada yang bisa hilang tidak? Ya, ada ya. Boleh nggak dicoret? Boleh, limit. Mendekati dia bukan depan nol. Boleh dicoret. Gitu ya, ini coret ya. Nah, jadi sisa limit U mendekati min 3, terus U min 1 gitu ya. Berarti nanti min 4. Oke, itu. Oke, soal berikutnya. Nah, ini gimana nih U-nya mendekati A dari bentuk ini? Ya, kalau kita lihat, ya kita evaluasi U-nya ganti A. Berarti kan nanti A pangkat 3 min A pangkat 3 gitu kan ya. Terus U min A kurang A juga. Nanti hasilnya apa? Dia memiliki bentuk 0/0. Nah, ya udah sama. Ini kebetulan limit ya. Kalau limit nanti nggak apa-apa. Kalau ada misal dicoret. Gitu ya. Apa yang mendekati 0 per mendekati 0 itu boleh dicoret. Limit. Gitu ya kalau limit. Oke. Nah, di sini ada beberapa identitas sekali lagi yang perlu kita ketahui. Pertama, ini yang dasar banget. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, maka kan dia adalah apa? A tambah B kali A min B gitu kan ya. Nah, ini jangan lupa nih. Ya, ada juga identitas dari A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Apa itu? Ya, A tambah B kali A kuadrat min AB tambah B kuadrat. Nah, terus kalau ada A pangkat 3 min B pangkat 3, dia bisa dipecah. Gitu ya. A min B kali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Ini jangan lupa ya. Nah, ya udah, ini kira-kira kalau mau difaktorin pakai yang mana? Pakai yang ini kan? Ya udah, berarti nanti kita akan punya ya limit U mendekati A. Berarti gimana formatnya? Ya, U min A terus dikali sama U kuadrat ya, tambah ya, berarti U kali A ya. U kali A tambah A kuadrat per U min A. U min A, U min A boleh nggak coret? Boleh. Limit. Gitu ya. Ya udah ini coret, berarti kan sisanya limit U mendekati A dari U kuadrat tambah U kali A tambah A kuadrat. Lihat yang berubah di sini siapa? U-nya ya. U-nya kita ganti jadi A. Apa hasilnya? Berarti kan ini jadi A kuadrat. Ini A kali A gitu ya. Tambah A kuadrat. Ya udah hasilnya 3A kuadrat. Oke, ya itu dia terkait ya pendahuluan limit. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.